Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Waalaikumsalam lagi nih di warahmatullahi. bincang-bincang santai tapi ngena. Ustadz Oke Setiawan. Oke. Beliau merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Kehidupan Bogor. Nah, kemarin kan udah lihat ya video mengenai bagaimana Ustadz Oke membuka mindset kita ketika ada masalah, bagaimana kita kembali ke Al-Quran, dan bagaimana kita seharusnya bersikap ketika ada masalah. Betul. Nah, sekarang ini kita mau yang lebih dalam. Ibarat kalau dalam sebuah hubungan tuh one step. Wah, Nah, Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas Ade Masya ya. Allah. Di episode kali ini Ustaz lebih auranya lebih glowing ya Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Ustaz kemarin Sama-sama. tuh ketika saya mewawancarai terbuka semua ini Ustaz. Simpul-simpul yang berkarat tuh udah berpuluh-puluh tahun tuh. Simpul-simpul. Ya. Simpul sok tahu saya. Akhirnya. Nah ini sekarang nih Ustaz, saya masih penasaran nih langkah-langkah Betul. yang lebih lanjut lagi Ustadz untuk kita menyikapi Betul. segala permasalahan yang ada. Kita sekali Baik. diajarin juga ya Ya, Ustadz. baik, Bagaimana baik. caranya ya? Ya, Ustadz? betul. Silakan Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu saya sedikit ngasih gambaran ya. Jadi pesantren Ridho Allah, pesantren kehidupan di Bogor itu di bawah naungan Yayasan Ridho Allah yang sebagai pembina foundernya adalah guru saya Pak Guru Antono. Saya ini seorang murid beliau ya yang kebetulan diamanahi dipercaya untuk menyebarkan pemahaman metode ilmu kehidupan yang kemarin kita bahas Mas Wami ya, supaya orang-orang bisa paham. Jadi guru saya ini Pak Guru Antono Basuki. Saya ulang, jadi bagi yang bertanya, oh Ustaz Oke belajar di mana ya? Belajar karena ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya nanti sama saja berguru kepada setan. Oh iya. Makanya ilmu-ilmu yang kemarin saya sampaikan Mas Fahmi ya, bahwa itu memang murni dari yang diajarkan guru saya. Jadi saya tuh hanya sekadar apa ya? Panjangan tangan. Hanya kepanjangan tangan saja dari guru saya. Supaya orang bisa clear ya. Baik, kita lanjut. Jadi intinya, semua orang kemarin saya sudah jelaskan pasti ingin menyelesaikan masalah hidupnya. Betul? Dan kita sudah sepakat bahwa semua permasalahan itu bisa terselesaikan kalau Allah yang menolong permasalahan kita. Mungkin sekarang kita mulai dengan surat 3 ayat 160. Silakan Mas. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal. Tegas ya? Tegas. Jadi ternyata sesuai dengan yang kita diskusikan bahwa semua permasalahan itu tergantung dari pertolongan Allah. Kalau Allah menolong, sesulit apapun pasti selesai. Supaya dengan ikhtiar itu menyelesaikan masalah, atau ikhtiarnya ke arah supaya Allah menolong biasanya. Biasanya menyelesaikan masalah. Nah, padahal kita bisa nggak menyelesaikan masalah? Tentu tidak. Kalau memang tidak, kenapa ikhtiar selama ini tujuannya supaya menyelesaikan masalah? Ya, biar kita ada kegiatan aja. Berarti harusnya yang pertama Pak Mas, kalau ingin ditolong Allah, meluruskan niat bahwa ikhtiar yang harus kita lakukan itu tujuannya niatnya supaya ditolong Allah. Bukan dengan ikhtiar kita habis-habisan supaya menyelesaikan masalah. Karena mau sepintar apapun, sehebat apapun kita, kalau Allah nggak nolong, bisa nggak masalah kita selesai? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, paham ini Mas Wani? Oke, jelas ya? Jelas. Baik, saya lurus. Jadi intinya sekarang, bagaimana ikhtiar kita itu agar ditolong Allah. Itu ya? Gimana ini? Baik, sekarang tolong dijawab. Ini nggak usah pakai dalil pun, Bapak Ibu bisa jawab. Kalau ingin ditolong Allah, berarti saat ikhtiar itu bersyukur atau mengeluh? Biasanya Kalau ingin ditolong Allah, kalau ini ditolong Allah harusnya bersyukur atau mengeluh? bersyukur dong. Nah, padahal Bapak Ibu saya tanya, selama ini ketika punya masalah, biasanya bersyukur atau mengeluh?
Mengeluh dong. Tapi ingin ditolong. Nggak nyambung ya. Nah, saya takutnya selama ini Bapak Ibu hidup bertonton nggak nyambung. Nah, lucu kan, ingin ditolong Allah tapi kerjanya ngeluh. Ya gimana mau ditolong? Kita aja kalau Punya karyawan juga sebel kan? Iya, makanya. Padahal pertanyaannya, Mas, mengeluh itu ada manfaatnya nggak sih? Mengeluh. Nggak ada. Lah kalau nggak ada, terus kenapa mengeluh? Ngapain Anda mengeluh? Lah kan ini aneh, Mas. Iya. Nah, jadi ayo yang pertama, ternyata simpel. Kalau Allah ingin menolong kita, maka mulailah perbaiki sikap kita kepada Allah. Nanti berarti apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, sadar loh, ya Allah, saya terima kasih. Saya bersyukur. Kenapa? Benar nggak tujuan Allah memberikan masalah itu untuk meningkatkan keimanan kita? Kan Allah menguji manusia. Sebenarnya kan cuma satu tujuannya. Atau saya buka dulu Al-Qurannya ya, biar kita masuk. Surat 29 ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, Terus? dan mereka tidak diuji? Nah, berarti tujuan Allah menguji itu untuk apa? Supaya tahu kita beriman apa enggak. Nah, setuju ya? Setuju. Berarti harusnya Mas Fahmi seneng nggak ketika Allah menganggap Mas Fahmi beriman? Seneng dong. Berarti kalau Mas Fahmi ingin dianggap beriman, Allah harus ngasih apa? Ujian dong. Berarti ujian itu harusnya ya kita seneng atau kita pusing? Pusing. Saya dulu kalau ujian Ustadz ya, ujian SMPTN, pusing Ustadz. Lah, pusing. Oke. Seneng itu kalau dapat nilai bagus, nah itu baru seneng. Baik. Pusing itu karena nggak tahu teorinya atau tahu teorinya? Nah bener itu Ustadz, saya nggak tahu teorinya Ustadz. Lo kan rumusnya kalau kita ingin diakui oleh Allah beriman, berarti kan Allah harus uji. Berarti ujian itu ada suatu sinyal tanda kita beriman kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tuh memang beriman kepada Allah. Dengan apa? Bersyukur, ridho terhadap ujian yang diberi. Itu namanya beriman. Atau Mas Fahmi ngaku beriman tapi tetap pusing? Iya itu. Lah terus bedanya sama yang nggak beriman apa? Tidak ada beda. Ya, Ustadz, ujian itu adalah supaya kita naik ke step berikutnya. Betul, dan ayatnya memang begitu kan? Jadi salah satu fungsinya Allah menguji manusia itu untuk meningkatkan keimanan. Atau saya nanya lah, Mas Amin itu ingin imannya meningkat atau menurun? Meningkat. Lah kalau ingin meningkat butuh apa? Ujian. Nah sudah selesai. Namanya orang butuh, dikasih. Kira-kira terima kasih atau emosi? Terima kasih. Lah, berarti ngomongnya apa? Alhamdulillah. Ujian tuh kira-kira istri baik atau istri cerewet? Berarti Mas Fahmi ketika istri cerewet ngomongnya apa? Asik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena berarti Allah percaya Mas Fahmi orang beriman. Siap. Jadi kalau orang pusing diuji, itu terbolak-balik pikirannya. Karena tujuan Allah cuma sekedar hanya ingin tahu mana yang beriman, mana yang kurang iman. Padahal pertanyaannya, memang nanti yang menyelesaikan ujian itu siapa? Kalau berdasarkan Al-Quran yang kemana? Iya. Ya, yang menyelesaikan semuanya adalah Allah. Nah itu yang tadi kan surat 3 ayat 160, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi jika Allah tidak menolong, maka siapakah yang memberikan pertolongan? Jadi ujung-ujungnya semua masalah itu yang menolong siapa? Berarti yang menyelesaikan ujian siapa? Allah. Lah kalau Allah yang menyelesaikan. Iya. Ya kenapa kita pusing ya? Kecuali Allah tidak berjanji kepada kita untuk menyelesaikan. Hei manusia nih, saya kasih ujian, kamu selesaikan sendiri. Itu baru pusing. Nah, ini Allah yang akan menyelesaikan juga kok. Tinggal sekarang pertanyaannya, kita tuh memenuhi syarat nggak Allah menyelesaikan? Oke, berarti konsentrasi kita itu bagaimana menyelesaikan atau bagaimana supaya Allah menolong untuk menyelesaikan? Bagaimana supaya Allah Menolong. Tinggal sekarang kita lihat, kita cari ayatnya.
bagaimana sih caranya supaya Allah mau menolong masalah kita, kan begitu kan? Siap. Nah, ternyata ada di surat Al-Baqarah ayat 153. Al-Baqarah ayat 105. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah. Nah, dengan sabar dan sholat. Baik, jadi sekali lagi itu Mas, jadi kalau kita ingin ditolong Allah, Allah bilang apa di situ? Sekali lagi? Dengan sabar dan sholat. Nah, berarti nanti gini, saat Mas Fahmi ikhtiar itu, harus dengan kondisi ingin cepat selesai atau ingin sabar? Harusnya kalau menurut supaya ditolong. Sabar. Nah, berarti kita ikhtiar itu untuk menjadi sabar atau supaya cepat selesai? Jadi sabar. Nah, ketika menjadi sabar, Allah nolong nggak? Nolong. Makanya masalahnya selesai. Padahal selama ini, mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian, kita selama ini diberikan masalah itu. Kira-kira kita tuh ingin cepat selesai atau ingin sabar? Cepat selesai dong. Loh, kalau nggak sabar, Allah nolong nggak? Nggak nolong. Lah. Lah, kan ini salah sebenarnya. Dan itu kita lakukan bertahun-tahun tanpa kita sadari kan? Berarti yang benar itu saat kita ikhtiar itu dalam kondisi semakin menjadi sabar atau semakin ingin cepat selesai? Semakin menjadi sabar. Nah, ketika sudah Allah lihat Mas Fahmi ikhtiarnya tetap dengan kesabaran, maka Allah akan menurunkan pertolongan karena itu memang sudah janjinya. Berarti saya balik saja. Berarti kalau sekarang belum selesai-selesai, berarti kita sudah sabar atau belum? Belum. Atau saya mau bertanya lah Mas, sebenarnya kita sabar tuh rugi atau enggak sih? Enggak sih. Loh, coba baca lagi ya. Lah, ayatnya apa? Gimana? Enggak, coba tanya dulu tanya. Baca lagi ayatnya. Oh, baca lagi. Ah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Oke, terus? Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini yang nampak. Lah, berarti kita kalau kita jadi sabar rugi nggak? Nggak rugi. Kenapa? Bersama orang-orang yang sabar. Berarti saat Mas Fahmi benar-benar jadi sabar, berarti saat menjalani ujian itu tuh bahagia atau menderita? Bahagia. Kenapa? Karena ada Allah di sana. Bersama Allah. Berarti kalau sekarang menderita, sudah sabar atau belum? Belum. Atau misalnya sampai bilang, saya tuh kurang sabar apa lagi misalnya. Berarti sudah sabar atau belum? Belum. Karena orang bersama Allah tuh nggak mungkin ngomong seperti itu. Menurut gitu, nah, sabar ada batasnya. Nah. Padahal orang sabar itu bersama Allah. Jadi salah satu fungsi ujian selain meningkatkan keimanan, ternyata salah duanya adalah kita bisa menjadi sabar dengan ujian tersebut. Dan ketika kita menjadi sabar, Allah bersama. Pertanyaan saya, ketika kita sudah bersama Allah, beres nggak semua masalah kehidupan? Beres. Sudah. Jadi tujuan akhir itu masalah selesai atau menjadi sabar? Menjadi sabar. Ketika kita sudah sabar, bonusnya baru masalah selesai. Siap. Menjadi sabar. Nah, selama ini Bapak Ibu ketika menjalani ujian, tujuan utamanya menjadi sabar atau masalah selesai selama ini? Selama ini tujuannya cepat selesai. Baik. Padahal pertanyaan saya, berarti selama ini kita mengikuti perintah Allah atau enggak? Tidak. Anda tidak mengikuti. Iya. Kan sebenarnya kan mind-blowing banget ini. Nah, ya. Jadi kalau Mas Fahmi sudah menjadi sabar, ya sudah, Allah pasti bersama. Dan di akhirat, apa yang Allah janjikan kepada orang yang sabar? Apa itu? 25 ayat 75. 25 ayat 75. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka. Baik. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Jadi orang sabar itu diberikan apa? Surga yang tinggi. Nah, padahal jujur ya, semua orang tuh benar nggak ingin masuk surga. Ya dong. Tapi syaratnya apa di situ? Syaratnya sabar. Nah, berarti kalau kita belum sabar, kira-kira masuk nggak? Tentu tidak. Padahal jujur ya, semua orang ketika diberikan ujian atau masalah, ingin sabar atau ingin cepat selesai? Ingin cepat selesai. Nah, berarti dia nggak peduli dong dengan surga yang paling tinggi.
Padahal Allah memberikan ujian itu agar kita menjadi sabar, agar dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi. Tapi setan nggak mau ini. Makanya setan muncul, bisikannya sabar ada batasnya. Kalau kamu sabar nanti diinjak-injak. Hai buat teman-teman yang kemarin bilang sabar ada batasnya. Ini jawabannya. Ya kan? Oke ya? Baik, berarti sekarang pertanyaan besarnya, ketika kita sudah tahu bahwa solusinya adalah salah satunya kesabaran, berarti kita harus menjadi sabar atau hanya ya sudah sabar saja? Harus menjadi sabar. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya saya yang bukan orang sabar ingin menjadi sabar? Kan begitu harusnya. Itu, Ustaz, betul. Atau selama ini Mas Tommy kalau punya masalah tuh cuman disuruh sabar atau diajarkan cara sabar? Itu disuruh aja tuh sabar ya bro, sabar bro. Gitu. Loh, kalau cuman disuruh, anak kecil pun bisa nyuruh. Yang terpenting itu bukan cuma disuruh, tapi diajarkan caranya. Gimana Ustaz ini caranya? Semakin berarti sekarang kata kuncinya bagaimana saya yang bukan orang sabar ingin menjadi sabar. Di Al-Quran ada nggak harusnya caranya? Harusnya ada. Ada. Berarti yang orang ngomong sabar ada batasnya. Kalau kamu sabar diinjak-injak, sebenarnya itu tahu caranya nggak? Ya tentu tidak tahu. Tidak, makanya muncul kata-kata itu. Kalau sudah tahu caranya, ngapain ngomong gitu? Baik, jadi kita akan mulai ya. Bagaimana caranya saya yang orang bukan sabar ingin menjadi sabar. Oke, sebelum masuk caranya, saya mau kasih pembahasan pemahaman dulu. Ya, Mas Fahmi selama hidup, berapa banyak kejadian yang Mas Fahmi alami selama ini? Kejadian apa nih Ustaz? Terserah yang menimpa kita selama ini. Yang nggak enak atau yang enak? Enggak, pokoknya berapa banyak kejadian yang menimpa kita selama ini? Banyak. Oke, banyak ya. Tapi kalau saya sederhanakan, benar nggak kejadian itu cuma 2, kejadian enak dan tidak enak? Ya benar. Baik, atau saya buka ayatnya boleh? Enak banget gak ada? Enak banget. Masuk enak. Ya kan? Surat 21 ayat 35 An-Nabiyah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Terus kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi ada berapa cobaan itu? Ada 2. Apa aja? Keburukan dan kebaikan. Oke, kalau kebaikan enak atau tidak enak? Enak. Nah, kalau keburukan tidak enak. Oke, jadi setuju ya? Ya. Jadi kejadian menimpa kita tuh kalau saya sederhanakan itu cuma 2, kejadian enak dan tidak enak. Mas Fahmi kalau saya tanya ya, di dalam menjalani hidup itu ingin kejadian enak atau tidak enak? Enak dong. Oke, setuju semua ya? Setuju. Kenapa nggak mau kejadian tidak enak? Tidak menyenangkan. Betul ya? Padahal pertanyaan saya, kalau Mas Fahmi ingin sabar, Mas Fahmi perlu kejadian enak atau tidak enak? Pertanyaan sulit ini. Loh, tadi secara umum semua manusia pasti ingin kejadian enak. Secara umum nggak apa-apa. Cuman karena sekarang temanya kita ingin bersama Allah, masuk surga yang paling tinggi. Ternyata Allah ngasih syaratnya apa? Sabar. Betul nggak? Nah, berarti sekarang saya mau nanya. Kalau Mas Fahmi ingin sabar, berarti Mas Fahmi itu perlu kejadian enak atau tidak enak? Kalau ingin sabar, kalau berdasarkan kajian ini ya tidak enak. Iya kan memang. Benar. Karena kalau kejadian enak, gimana kita bisa berlatih sabar? Misalnya saya ngomong gini nih, kejadian enak ya, kita cocokkan dengan sabar. Mas Fahmi sabar ya, saya kasih uang 10 juta. Iya. Nah, ketawa nggak? Nah, ketawa loh. Masa sabar cocok dengan itu? Cocok nggak omongan itu? Iya benar. Nggak cocok. Tapi kalau saya bilang, Mas Fahmi sabar ya, istrinya cerewet. Pas nggak? Nah, berarti sabar itu memang cocoknya dengan kejadian enak atau tidak enak? Tidak enak. Nah, berarti sebenarnya kejadian tidak enak itu kita butuhkan atau kita hindari? Sebenarnya, menurut saya kalau ingin sabar. Kalau sekarang kita butuhkan. Nah, kita hindari. Oke ya? Namanya orang butuh, dikasih. Kira-kira terima kasih atau emosi? Kalau butuh dikasih terima kasih. Nah, karena Mas Fahmi ingin sabar, berarti butuh istri cerewet atau istri yang baik? Istri yang cerewet. Berarti terima kasih atau emosi? Terima
Makasih. Berarti istri cerewet itu masalah atau sarana masuk surga? Sarana. Masuk surga. Karena dengan istri cerewet itu mas suami bisa latihan sabar. Kalau tidak cerewet, terus latihan sama istri siapa? Tetangga. Nanti disuruh ditanyain, masuknya jalur mana bro? Nah, Cerewet. nah itu. Kacau-jauh gitu ya. Ujiannya Ustaz. Paham ya? Oke. Baik, ternyata cara itu simpel. Ada di dalam Al-Quran. Di mana? Surat 64 ayat 11. Mari kita buka. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Oke, stop dulu ya di sini ya. Nanti kita lanjut aja. Tidak ada suatu musibah atau kejadian apapun yang menimpa seseorang kecuali itu apa berarti? Seizinnya. Artinya semua kejadian yang menimpa kita itu tidak bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Betul ya Mas? Betul sih. Menurut pemahaman ayat ini kan? Ya, Berarti mekanismenya itu izinnya dulu atau kejadian dulu? izin dulu. Izin dulu kan? Jadi kalau Allah mengizinkan kejadian itu terjadi, kalau tidak mengizinkan tidak terjadi. Paham ini? Oke. Pertanyaan kedua. Ketika Allah mengizinkan suatu kejadian, itu tuh sempurna atau salah? Sempurna. Atau contoh gini lah, Mas suami punya anak, ya. Terus tiba-tiba dia minta keluar jam 12 malam, padahal hujan. Diizinkan nggak? Benar. Kenapa? Ya, dia masih kecil. Oke. Manusia saja sebelum mengizinkan suatu kejadian, pakai pertimbangannya. Betul sih. Nah, sekarang selevel Allah mengizinkan suatu kejadian, itu tuh ngawur atau pasti tepat? Pasti tepat. Kalau tepat, benar, dan sempurna, harusnya dipikir-pikir atau langsung diterima? Langsung dong Ustaz. Di? Orang sempurna. Nah, berarti langsung diterima kan? Ngomongnya apa kalau kita menerima? Alhamdulillah. Oke, sekarang saya mau ke implementasi. Tiba-tiba Mas Fahmi dimaki-maki istri. Itu tuh atas izin Allah atau enggak? Berarti yang Mas Fahmi lihat tuh istri yang maki-makinya atau izin Allahnya? Izin Allah. Baik, berarti kalau Allah sudah mengizinkan sempurna atau salah? Sempurna. Berarti yang wajar tuh Mas Fahmi menerima atau marah balik? Menerima. Menerima ngomongnya apa? Alhamdulillah. Berarti pas Mas Fahmi dimaki-maki ngomongnya apa? Alhamdulillah. Sudah begitu? Nah, Makin panas ya. nah, jadi sabar ini Mas, kita akan belajar merubah mindset kita. Yang tadinya selama ini kita melihat kejadian, kita rubah harus melihat izin Allahnya. Nah, selama ini orang berusaha untuk sabar tapi masih melihat kejadiannya. Yang akan bisa dong Mas. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bicara sabar atau ingin menjadi sabar, harus dirubah. Tidak lagi melihat kejadian, tidak lagi melihat istrinya, tapi yang dilihat atas izin Allahnya. Meskipun kita kadang-kadang tidak tahu baiknya di mana. Tapi karena ini atas izin Allah, maka langkah pertama kita terima dahulu kalau ingin Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya coba lanjut ayatnya, atau diulang lagi 64 ayat 11 tadi. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Oke, terus? Dan barang siapa beriman kepada Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, berarti saat nanti Mas Fahmi menerima izin Allah itu menggunakan akal atau iman? Iman. Nah, kalau iman itu berarti percaya tidak percaya atau masuk akal tidak masuk akal? Percaya tidak. Nah, percaya nggak bahwa izin Allah itu tepat? Kalau percaya berarti langsung alhamdulillah atau emosi? Selesai sudah. Itu namanya orang beriman. Berarti orang beriman itu melihat izinnya atau melihat kejadiannya? Nah, berarti yang kurang iman melihat izin atau kejadian? Mas Fahmi itu orang beriman atau kurang iman? Kemarin kurang beriman. Oke, jadi intinya kan tadi sudah dijelaskan bahwa ketika permasalahan itu muncul, maka ketika Bapak Ibu ingin menjadi sabar, berarti kata kuncinya harus melihat izin Allahnya. Yang kedua harus menggunakan keyakinan atau namanya iman. Karena ini nggak masuk akal Mas, dimaki-maki ngomong alhamdulillah. Kan nggak ketemu kan? Kalau kita bicara akal, benar nggak? Cuman karena kita yakin bahwa ini atas izin Allah dan izin Allah itu pasti benar, maka karena kita mengaku orang beriman, maka kita buktikan, ya Allah, ini saya nggak tahu baiknya di mana.
Ini saya nggak tahu posisinya dia, tapi saya yakin ya Allah, karena Engkau yang mengizinkan saya terima. Jadi kita menerima itu bukan karena kita mendam atau karena kita kesel. Kita menerima itu karena kita hormat kepada apa yang Allah izinkan. Ketika Bapak bisa begitu, maka Allah memberikan petunjuk kepada hatinya, maka masalah pun insya Allah Allah akan mulai selesaikan. Nah, baik ya. Siap-siap Ustaz. Oke, baik. Mungkin supaya Bapak Ibu menyadari ini, jadi intinya nanti mungkin kalau kita ketemu lagi, kita akan membahas metode-metode berikutnya. Jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi di dalam yang diajarkan guru saya itu ada 7 metode, Mas. Namanya 7 ilmu penjernih hati. Salah satu metode itu adalah cara kayak tadi ya, itu namanya sabar. Tapi sebenarnya ada 7. Jadi 1 iman, ya, 2 sabar, 1 sabar, 2 sholat, 3 ikhlas, 4 tawakal, 5 bersyukur, 6 zikir perbuatan, 7 berprasangka baik dan waspada. Nah, ini 7 metode ini nanti kalau kapan-kapan lagi kita bertemu, saya akan bahas satu persatu. Ya, jadi ini bukan awal ya. Nah, ini metode dasarnya. Nanti setelah metode dasar ada metode lanjutan-lanjutannya. Tapi intinya target saya adalah yang penting orang itu sudah mulai tenang menjalani hidupnya. Karena itu tolak ukur kita yakin dan tidak yakin. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik, terima kasih Mas Suami. Terima kasih Ustaz waktunya. Kita minum-minum dulu ini. Silakan. Luar biasa ini ya. Kepala saya sudah main blow panas ini. Saya harus dinginkan dulu. Sampai ketemu lagi di podcast Ustaz Audio berikutnya. Baik.